Iya juga sih, kayak ibu-ibu sen kanan beloknya ke kiri. Kayak gitu kan contohnya. Dibilang nggak fokus. Iya. Sebenarnya gitu. Tidak semua ibu begitu. Tidak semua ibu ya. Apalagi Itu- ibu orangnya strike. Tidak semua begitu. Ini ada satu. Terus kemudian dijadikan candaan. Akhirnya se-Indonesia. Dulu pertama kali saya masuk di sini langsung darurat. Langsung darurat dan masyarakat antara sadar tidak sadar, saya minta maaf. Markasnya di sini kita sudah berkolaborasi, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Ternyata baru sampai di sini. Aduh, tetap berjuang. Siap. Amin. Tetap jadilah bengkel branding tadi yang saya Bengkel bilang. branding, oke. Jadi tempat di mana orang belajar dan menjadi besar. Amin. Kemudian semangat terus menginspirasi menjadi pelangi untuk Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hai Podcast, bincang hangat penuh semangat. Dan episode kita kali ini of course very istimewa. Kita kedatangan tamu yang punya Kota Banjar. Ya, yang baru menjabat di Kota Banjar nih. Kita sambut Ibu Ardianingsi SIK MSI. Beliau Aipozen, ini teman-teman Kota Banjar, beliau adalah Kapolres Kota Banjar. Bukan begitu ya Bu ya? Betul. Udah berapa lama Bu? Sudah 2 bulan mau 3 bulan ya. Berarti baru Bu ya? Baru. Jadi tanggal 15 Juni. 15 Juni kemarin. Saya di sini, lalu sekarang 15 Juni, Juli, Agustus, ya 2 bulan lebih. 2 bulan sekian lah ya Bu ya. Ya. Terus Banjar gimana Bu menurut Ibu? Banjar itu istimewa. Istimewa. Sesuai dengan tagline-nya, Banjar Kota Idaman dan selalu berseri. Teman-teman udah banyak Bu di Banjar Bu. Udah dapat teman banyak belum nih? Banyak. Udah banyak Bu ya? Banyak teman di sini. Jadi saya melihat masyarakat Banjar itu sangat ramah. Yes. Kemudian Amin. mereka juga filosofi masyarakat Sunda. Oh, gitu. Yang penting ada sambal, botram, dimanapun masuk ikan Oh asin. gitu ya Bu ya. Jadi nggak susah ya Bu? Sejauh ini semua selesai dengan botram. Politik makan siang. Nah, itu gastro diplomasi. Oh gitu. Siap. Ibu asli dari mana Bu? Saya lahir di Demak. Oh, orang Demak. Lahir di Berarti Demak. orang Jawa Pak ya. Orang Jawa, tapi Oke. aktivitas sering di Semarang. Jadi aktivitas saya di Semarang, lahir di Demak. Kebetulan saya Demak bagian selatan. Jadi Demak bagian selatan itu kalau kita ibaratkan Cilacap, Semarang itu Kota Banjar. Kemudian saya itu di sebelah itu apa? Dayu Luhur. Oh gitu. Jadi nggak sebegitunya. jauh lah ya. Saya sementara Demak kotanya ada di Cilacap sana. Jauh berarti gitu ya. Nah, seperti itu. Luar Jadi biasa. mengenal Kota Banjar ya seperti saya mengenal kota saya Sendiri. Jadi Akhirnya jadi ya, flashback gitu ya. apalagi di sana itu juga ada, kalau di sini ada Citandui. Betul. Kalau di sana ada Jeratun Seluna. Oh sungainya namanya. Ya, Jeragung, Tuntang, Lusi, Serayu Lusi. Nah, itu sambung menyambung lah. Perpaduan kali ya, sungai gitu, Jadi, pertemuan antara sungai ya. gitu ya Bu ya. Jadi di sana ada aliran irigasi, di sebelah kiri ada padi yang menguning. Nah, seperti itu. Pokoknya berarti nggak beda jauh sama Nggak beda. Banjar itu sendiri Iya, ya sekarang. Nggak beda jauh, sama panasnya juga. Oh panasnya juga sama. Sama panas. Saya pikir di sini Banjar kalau malam agak dingin deh Bu. Eh, Enggak ya, Bu, ya? Enggak ya. Panas. Ibu yang Ibu rasa sekarang nih Panas. panas ya. Berarti Saya baru tahu. Awal-awal saya di sini hujan terus. Jadi saya bilang Banjar itu panas loh gini. Saya tidak merasakan panas. Tapi sekarang baru tahu. Ternyata aslinya sudah keluar Banjar. Bu Ardi, saya panggilnya Bu Ardi ya Bu, Iya. biar lebih akrab ya. Ada ininya loh. AKBP. Ada maknanya loh kalau orang Jawa itu. Apa tuh Bu? Ardi itu Arab diapain? Arab dikasih. Arab dia pakai. Mau diapain? Mau diapain? Mau dikasih jabatan, oke.
yang enak tapi mau dikebukin kabur. kabur. Iya. Kabur. Asik. Tergantung. ternyata dia orang. Tergantung kondisinya. Betul. Arab diapain, mau diapain? Mau diapain? Ardi itu Arab tuh mau, di itu diapain gitu ya Bu ya. Luar biasa Bu Ardi. Yang pertama terima kasih atas waktunya Bu, udah datang ke sini. Yang kedua ya mohon maaf penyambutannya belum begitu maksimal buat. Tapi yang jelas welcome to Banjar dari kami anak-anak HIPMI yang punya program High Podcast ini, anak-anak HIPMI Kota Banjar. Semoga nanti ke depan kita saling bersinergi terus Bu. Iya, saya terima kasih juga Ya. Sudah diundang ke markas. Iya. Markas kecil Bu. Markas HIPMI. Masih kecil. Dan selama ini juga kami sudah berkolaborasi dengan HIPMI dan saya malah baru sekarang tahu markasnya di sini. Kita sudah berkolaborasi, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Ternyata baru sampai di sini. Aduh, saya minta maaf. Ini sih keren Bu. saya salut lah sama Ibu. Dengan Kapolres sebelumnya pun kita memiliki hubungan baik dengan Ibu juga. Nah Bu, saya mau tanya gini Bu, sedikit aja Bu. PPKM di Banjar itu gimana Bu? PPKM di Banjar. Jadi PPKM di Banjar dulu pertama kali saya masuk di sini langsung darurat. Yep. Langsung darurat dan masyarakat antara sadar tidak sadar, masyarakat itu masih dianggapnya pandemi itu, bahkan sampai sekarang ya masyarakat tidak percaya, masih banyak yang percaya hoax. Jadi itu termasuk tugas kita semua. Melalui podcast, melalui komunitas-komunitas kita punya tugas untuk membuat memahamkan atau mengedukasi masyarakat kaitan bahwa pandemi itu beneran ada. Kemudian dampaknya kita juga pahami bagaimana penularannya, bagaimana penanggulannya mestinya itu. Nah, PPKM itu merupakan salah satu strategi yang diambil pemerintah. Meskipun itu berat, sulit ya, karena memang tugasnya dalam PPKM itu ada pembatasan dalam segala hal. Pembatasan mobilitas, pembatasan kegiatan ekonomi. Nah, itu yang sangat berdampak kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya ada sedikit riak-riak. Betul. Sempat pada waktu itu 1 bulan persis saya di sini. Ada kegiatan unjuk rasa. Dan unjuk rasa itu sebenarnya kalau dari masyarakat yang berkepentingan, dalam artian pada waktu itu asosiasi pedagang mereka tujuannya ke pasar ya Bu ya? Ya, ke pasar. Dan kebetulan saya sendiri waktu itu yang dimana PPKM sudah 1 bulan, darurat sudah 1 bulan, tetapi pelaksanaannya tidak seperti itu. Jadi masyarakat masih banyak yang udahlah apa sih pandemi dan segala macam. Sementara masker, masih seperti itu. Nah, sementara kita tahu bahwa untuk penularan itu melalui kegiatan kerumunan. Jadi kalau kita bicara kalau kita bicara penanggulangan COVID, itu ada tahapannya, ada 5M. 5M itu dibagi menjadi 2. 5M itu yang ada 3M pertama itu bicara memakai masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak. Itu kita klasifikasikan bahwa itu kegiatan pribadi. Jadi kan enggak, saya cuci tangan kan bukan tangannya Bang Arif. Masing-masing pribadi. Dan itu harus menjadi gaya hidup sekarang. Iya, betul. Kemudian yang kedua berbicara M yang melibatkan orang lain. Itulah mobilitas dan hindari kerumunan. Gitu ya. Makanya di sana ada pembatasan di pasar tidak boleh lebih dari 50%. Bahkan untuk level 4 sama sekali tidak boleh. Kalau level 3 sekarang 25%. 25% Ibu. Kemudian ada beberapa kebijakan dari pemerintah untuk 50%. Nah, kemudian yang paling dirasakan nih teman-teman HIPMI sama masyarakat, kerumunan itu salah satu diantaranya adalah kegiatan olahraga, dan yang paling dirasakan itu kondangan. Nah, di dalam kondangan itu pasti ada di sana, ada sektor ekonomi bidang banyak, catering. Ada catering, ada wedding organizer, jelas di situ ada. Semua terdampak. Teman-teman HIPMI mungkin juga merasakan itu. Ada Bu. Tetapi memang itu harus diambil karena salah satu upaya untuk mencegah. Nah, dalam kondisi itu pemerintah sudah lakukan banyak hal. Saya sebagai Kapolres bersama teman-teman yang lain juga seluruh stakeholder dan komponen masyarakat ada di sana. Di samping kita memberikan pemahaman,
membangun budaya hidup yang baru. Jadi Yes. new normal. New normal. New normal is a normal. Normal is a new normal. Jadi Oke. normalnya itu ya new normal. Normalnya itu ya new normal. Oke. Jadi, kalau dulu kita nggak pakai masker itu ya hal yang aneh. Gitu. Nah, Kalau sekarang udah jadi yang nggak biasa pakai, gitu ya, Bu ya. Justru yang nggak pakai masker yang aneh. Nah itu. Terus kami kepolisian beserta aparat penegak hukum lainnya Yap. melakukan penindakan. Artinya menegakkan. Karena memang secara psikis ya masyarakat itu kalau tidak ada sanksi mereka tidak Jerah. akan patuh ya. Oke. Kepatuhan itu sangat kecil. Tetapi Ya. sisi lain setiap orang sebagai manusia biasa gimana caranya dia cari yang enak. Iya. Bahkan lebih cenderung seenaknya. Banyak. Nah, ya tapi itu manusiawi. Dan bagaimana kita sebagai aparat penegak hukum tetap mendorong kegiatan kemasyarakatan, sosial tetap berjalan, ekonomi berjalan, tetapi pandemi juga harus kita atasi. Betul. Karena kita nggak bisa fokus untuk kegiatan pencegahannya, fokus untuk kesehatannya. Sisi lain sosial ekonominya tidak terdukung ya. Dua-duanya harus berjalan. Kalau dibilang nggak bisa, mana yang harus dipilih? Dua-duanya harus jalan. Ya. Karena ketika nanti kita lebih fokus kepada kesehatan, yang terjadi adalah kemiskinan. Betul, ekonominya kita. turun. Betul. Nah, ketika itu kita dia. ekonomi turun, itu naiknya juga luar biasa. Iya. Perlu perjuangan yang luar biasa. Makanya pemerintah kegiatan penindakan kegiatan pencegahan, perbaikan di bidang kesehatan termasuk sekarang, maaf Bu, saya potong. Termasuk sekarang gencar-gencarnya vaksin ya Bu ya. Iya. Nah, bakti sosial. Nah, ini yang ini termasuk bakti sosial baik melalui bagi-bagi bingkisan, bagi-bagi makanan gitu kayak kemarin ya Bu ya. HIPMI juga sudah kami semua terima kasih. Siap, sama-sama Ibu. Terus tokoh agama. Sekarang yang paling lagiin vaksin yang lagi gencar ya Bu sekarang. Karena kita harus segera kejar target herd immunity 70%. Nah, sekarang udah pencapaiannya udah berapa persen Bu? Nah, sekarang pencapaian baru 40%, belum 50. 46, 48. Nah, Banjar sendiri udah turun levelnya, udah ke level berapa Bu? Masih di level 3. Masih level 3 ya. Jadi jauh lebih lumayan agak udah lebih senggang lah ya Bu ya. Tapi balik-balik jangan prokesnya tetap dijalankan. Jangan abai, jangan euforia, tetap prokes. Tetap prokes ya. Jadi kangen nggak kalau ada banyak yang tidak mau vaksin juga. Iya. Kangen nggak kondangan? Kangen dong makan-makan. Pengen lah Bu kita Bu. Ya walaupun semua segera dibatasi kan, dibatasi tapi ya kita sebagai masyarakat Kota Banjar yang warga yang baik kita ikutilah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di Pemda itu sendiri, baik Polres dan lain-lain lah, dan turunannya ke bawah turunan pemerintah khususnya. Tapi gini Bu, selain PPKM nih Bu, kan PPKM ngaruhnya ke rata-rata ke ekonomi ya Bu ya. Nah saya nggak mau berat-berat ke situ dulu Bu. Nah saya mau ngeliat ini foto Ibu cantik banget. Wah, ini Ibu lagi di mana gitu. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong Bu. Di suatu tempat terpencil. Terpencil. Oke. Nggak boleh dikasih tahu, nanti pada ikut. Soalnya sekarang masih PPKM. Iya, oke. Tapi ini ibu banget gitu loh. Iya bukan sih, kayaknya bukan. Ibu. Udah punya anak berapa Bu? Maaf Bu kalau boleh tahu. Saya anaknya 4. Oh ya? Enggak. Jadi anak saya 2. Yang 2 itu dulu kita pernah keguguran. Oh, saya turut prihatin Bu. Maaf. Jadi 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu yang keguguran. Oke. Jadi ceritanya mau cari anak perempuan. Ternyata Tuhan tidak kasih. Tuhan belum kasih ya. Kasihnya pasti yang terbaik. Nah, jadi apapun bentuknya, apapun kondisinya, kamu yang tercantik. Asik. Anak saya laki-laki semua. Berarti ibu yang paling cantik di rumah. Dimaklumi apapun kondisinya ya. Siap. Tetap pakai catatan. Dan ngomong-ngomong cantik-cantik Bu, saya mengucapkan hari ulang tahun Polwan Bu, yang ke-73 ya Bu ya. Jadi hari ini Polwan adalah hari jadi Polwan 1 September. Ternyata udah 73 ya Bu. Iya. Saya nggak ngeh tuh Bu, gimana dicetuskannya Polwan itu Bu.
Jadi cerita Poluan. Yes. Poluan itu dulu awalnya dari polisi kan melakukan ada kejadian atau ada pemeriksaan oleh tersangka yang tersangkanya oleh wanita. Dan itu kan tidak mungkin dilakukan oleh pria. Otomatis hal-hal tertentu, betul. hal-hal tertentu dilakukan pemeriksaan, misalnya penggeledahan, gitu ya. Penggeledahan cek itu body gitu ya Bu ya. Itu kalau nanti di laki-laki nanti polisinya kena pasal pelecehan. Betul. Nah dulu itu ada ibu Bayangkari, akhirnya dibantu sama Ibu Bayangkari, istri si polisi itu membantu untuk melakukan penggeledahan, pengecekan dan segala macam. Terus akhirnya tercetuslah ada 8 polisi Poluan pertama. Jadi pertama kali dibentuk itu di Bukit Tinggi, makanya sekarang ada Monumen Poluan di Bukit Tinggi. Oh gitu ya Bu. Jadi saya baru tahu tuh Bu informasi itu Bu. Awalnya di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi ya Bu ya monumen. Luar biasa. Jadi ada juga sejarahnya Poluan gitu ya. Nah, Ibu sendiri kenapa yang dipilih adalah aku mau jadi seorang Poluan. Kenapa Bu? Jadi kalau kita lihat, saya flashback ke belakang, itu sebenarnya dulu cita saya dokter. Oh gitu Bu. Bukan jadi Poluan. Oke. Jadi awalnya memang saya dari kecil saya sudah mau SMP lah, SMP SMA tuh saya sudah fokus mulai dari penjurusan, kemudian mulai dari les. Ya kan kalau kita dulu di Semarang kan Fakultas Kedokteran Undip itu ngehit lah ya. Dan itu mimpi saya dulu. Sampai suatu ketika kakak sepupu saya mau nggak coba-coba. Pada waktu itu coba-coba nggak mau, aku kan udah persiapan aku pengen jadi dokter aja, saya bilang gitu. Coba aja, nggak ada salahnya juga coba-coba. Sampai akhirnya coba, dikasih formulir daftar kowat kan gitu. Sampai Pantokir Pusat lulus. Nah Pantokir Pusat itu pada saat itu saya bareng dengan ujian UMPTN ya. Ujian UMPTN hari pertama, besok ada hari kedua ternyata. Saya kan nggak bisa ikut. UMPTN saya cuma 1 hari, akhirnya kan nggak mungkin lulus. Terus saya ikut Pantokir, dan ternyata nggak lulus dong. Waduh, itu cerita itu ya. Ya mendayu-dayu lah, serasa dunia berakhir. Ternyata Bu Kapolres bisa galau juga pada saat itu ya Bu ya. Terus akhirnya gimana tuh Bu? Akhirnya ya serasa dunia berakhir ya. Jadi rekan-rekan kalau saya lihat sekarang ternyata Tuhan tuh selalu kasih yang terbaik, bukan cuma baik. Kita nggak tahu kalau saya ternyata lulus pada waktu itu, bukan lulus setelah 1 tahun berikutnya kan ada pembukaan Poluan. Nah baru saya ikut lagi dan akhirnya puji Tuhan lulus sampai ke pendidikan sampai lulus. Luar biasa. Kemudian lulus pendidikan saya ditempatkan di Mabes Polri. Oh langsung ke Mabes Bu? Ketika semua teman saya itu dari Semarang itu, Panda Semarang itu kita 20, kemudian ikut pendidikan 17, yang 3 kembali. Oh gitu. Jadi sampai sama kayak saya, Pantokir pun bisa balik. Oh, jadi saya pikir Pantokir itu udah pasti masuk, berarti belum ya Bu ya? Masih tes. Oh masih tes, ada tesnya lagi Bu. Oh gitu. Jadi ketika penempatan di Jakarta semua pulang, hanya 3 orang kami tuh dari 17 orang. 3 orang penempatan di Mabes, saya, kemudian teman saya satu kantor. Hanya karena waktu itu sepertinya ya kalau saya nggak salah mengisi formulir, apakah kamu bisa komputer, ini didukung dengan sertifikat. Masuklah saya ke Dinas Informasi dan Informatika, di pusat datanya. Polri pada waktu itu. Satu lagi teman saya ada di Poluan. Jadi dan kembali menangis itulah, kok nggak pulang, semua pulang saya nggak pulang gitu. Kenapa Bu? Ya siapa sih yang mau jauh-jauh, anak kecil kan waktu itu. Nggak bisa jauh dari bapak sama ibu gitu ya. Ya semua maunya padahal kita itu menandatangan sanggup ditempatkan di mana aja. Tapi waktu itu dalam hati saya ada yang penting dekat Simpang 5 dan Tugu Muda kelihatan. Simpang 5 Semarang. Saya lama tuh Bu di Simpang, enggak lama, 5 bulan lah.
waktu ada proyek di Simpang 5. Nah, setelah keterima punya temen, nah ibu lama nggak tugas-tugas di Mabos, atau pernah ibu tugas di daerah-daerah luar Jawa lah gitu loh? Pernah. Jadi setahun saya sekolah, saya dinas, kemudian ada panggilan sekolah PTIK. Oke. Jadi sekolah PTIK panggilan itu orang-orang termasuk Ibu Kapolres yang lama. Bu Melda itu beliau kakak leting saya. So senior ibu berarti ya? Senior saya persis. Oh iya. Jadi akhirnya ada panggilan sekolah kedinasan di PTIK. Dan kebetulan itu adalah cikal bakal dari Taruni yang sekarang. Oh gitu. Jadi ibu angkatan yang terakhir ya. Jadi Ibu Melda angkatan kedua. Kakak leting saya, kami itu ada 3 angkatan. Setelah kami selesai, saya selesai, formula untuk pendidikan Taruni itu sudah dibuka. Oh gitu, luar biasa ya perjalanan ibu. Selain itu bu, kok mana keluar pulau, ke daerah konflik pernah nggak bu? Saya setelah dari situ lulus penempatan di Lampung. Terus ke Polda Metro, pindah dari Lampung ke Polda Metro, ke Mabes, Polda Metro, Mabes. Itu aja dari terus sekarang ada di sini bersama Bang Arif. Alhamdulillah, puji Tuhan bu. Terima kasih. Saya senang banget bisa ngobrol sama ibu yang tadi saya lihat, aduh, buka Polres beda aja gitu loh. Belum tahu aslinya. Tunggu kalau marah. Pangkatnya melati 2 di sini, aduh, saya bilang nih AKBP sekelas Kapolres datang sini. Ya, saya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, terima kasih Bu. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih. Nah Bu, saya yakin Ibu sebagai seorang polwan, artinya wanita, walaupun seorang Kapolres, saya yakin Ibu peduli sama daerah, usaha-usaha teman-teman di UMKM gitu loh Bu. Saya dengar juga Ibu juga support banget, seneng banget masuk ke UMKM. Itu gimana Bu, nanti Ibu kira-kira punya nggak strategi buat naikin UMKM Banjar, atau ada pendapat Ibu lah gitu kira-kira? Jadi kalau saya, mungkin setiap perempuan itu, nah itu naluri ya. Nah itu maksud saya Bu. Naluri perempuan, belanja, makan senang-senang. Oh gitu, oke. Jadi hobi yang menghasilkan. Nah, akhirnya itu saya ramu menjadi hobi yang menghasilkan. Saya kebetulan dari kecil saya suka nonton pameran. Kalau dulu kan di Semarang itu ada pameran di PRPP, Pekan Raya Pameran Pembangunan. Nah, dan saya tidak pernah absen dari itu. Di Mall Ciputra bukan Bu? Kalau sekarang ada area. Areanya ada ya Bu ya. Di Maero Koco kalau di Semarang itu. Jadi di sana pameran produk-produk unggulan masing-masing wilayah itu ada di sana. Makanya kita mengenal daerah kan pasti dikenal makanannya. Jadi begitu saya di Banjar, apa sih Banjar? Makanannya gitu ya. Jadi itu. Terus kemudian kalau saya bergaul erat karena saya juga tukang dagangan. Oh gitu ya. Hobi karena itu tadi. Sampai suatu ketika sudah seberapa sering saya bukan meng-hire ya. Jadi hanya karena kita kan kalau di ini suka kasih oleh-oleh, suka nganter ke temen, ke komandan, ke siapalah. Jadi itu menjadi sarana komunikasi kita kan. Nah, jadi di sana ada tukang peyek tuh, ada bude-bude tukang peyek. Ada bude-bude tukang peyek. Saya bilang, bude kemasannya jangan seperti ini. Peyeknya enak. Nah, tapi kemasannya belum maksimal. Bagus gitu ya. Jadi sering kali yang saya rasakan teman-teman itu dia punya produk, kemudian dia tidak bisa membuat branding, membranding menjadi sesuatu sehingga ini menjadi sebuah kemasan. Orang kan maunya one stop service. Oh itu bagus langsung. Nah, atau kalau bisa nggak cuma sekedar oh itu bagus, tapi bagaimana barang ini nyampe ke sana. Nah itu kadang-kadang yang saya lihat kurang. Nah kemudian bude tukang peyek itu akhirnya bude kasih label, terus dikasih nggak usah pakai kemasan yang bagus, tapi kita jual secara yang tradisionalnya. Pakai apa sih, kaleng itu, mari gitu. Betul. Roti mari, tetapi nanti dikasih label yang bagus. Kasih merek sendiri gitu ya Bu ya. Akhirnya kalau boleh dibilang seluruh Mabes dimanapun saya berada pasti peyek itu menyertai.
Wah, akhirnya itu jadi ini juga ya Bu ya. Jadi produk, salah satu produk gitu. Akhirnya saya bilang, Bude, sudah lama mereka tahu, Bude dikasih label, ada nomor teleponnya, sehingga nanti orang bisa langsung telepon ke Bude. Terus caranya Bude seperti apa? Jadi mereka akhirnya harus ada pihak ketiga. Memang kalau kita bicara usaha itu nggak bisa dari hulu ke hilir. Betul. Jadi harus ada bagian-bagian. Harus kita kerjasama. Nah, kendalanya lagi kalau sudah menjadi sebuah produk yang punya branding, jadinya ya bukan kita gimana ya, lebih mahal akhirnya. Betul. Jauh banget. Yes. Yang sasar ya, yang pembuat atau produsen tetap menjadi produsen yang seperti itu terus. Nah, itu yang gap ini yang harus kita dekatkan bareng-bareng ya. Termasuk di Banjar ini sendiri ya Bu ya. Kemudian kemarin saya di Banjar, pada saat saya datang ke sini kan teman-teman dari Korlantas kan, saya tadinya di Korlantas datang nganterin kira-kira apa ya oleh-olehnya. Saya lihat ternyata keripik. Cari yang khas gitu ya Bu. Ya, keripik banyak sih keripik. Akhirnya kalau ikan asin terasi di mana? Ibu kan? Ikan asin terasi. Oh, ternyata di Pangandaran. Saya bilang kenapa tidak bikin toko oleh-oleh? Siapapun dari manapun label aja Banjar. Nah, gitu. Enaknya gitu ya Bu ya. Jadi kan kayak misalnya produk-produk di luar itu kan juga gitu. Produksi oleh ini, diimpor oleh ini. Nah, ini kita juga importirnya ya HIPMI Banjar lah. HIPMI Banjar. Amin Bu, mudah-mudahan Bu itu Bu packaging baik ya, gitu ya. Packing baik gitu. Jadi kayak produk mentahnya kita bisa ambil, kita repackage kali gitu ya Bu ya. Iya, menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Iya, kayak inilah Bu, kayak gini. Ini cuma sebenarnya bakso aci sih Bu, sebenarnya cuma emang packagingnya dibikin lebih menarik, terus pastikan rasa ya. Rasa itu harus sih juara. Nomor satu sih. Ini kayak ini milidi, kan makan makanan dulu, cuman memang packagingnya dibuat bagus. Layak untuk menjadi apa ya? Untuk dinaikkan lah gitu. Jadi nggak kayak dulu packagingnya, termasuk ini juga nih. Terus kemarin ya. Gimana Bu? Kemarin hari Sabtu lalu. Satmori, Saturday Morning Ride. Bukan Sanmori. Jadi saya di Batu Lawang itu ada orang yang buat gula semut. Gula semut. Dia produknya udah bagus, packingnya juga udah bagus. Cuma dia bingung, belum menemukan siapa yang ini. Oh tenang, nanti saya kenalkan HIPMI. Dia mau cari dia yang order kali ya Bu ya. Dia siap sebagai pemasok gitu. Iya, karena memang dia produsen, dia bikin. Dan kalau saya lihat ya, bapak ini memang turun-temurun dia produksi gula semut. Kemudian memang dia punya idealisme. Oh sampai segitunya Ibu care-nya pengen nyelam sampai ke dalam itu karena ini perempuan. Ini satu hal yang kita harus ketahui bersama bahwa keamanan dan ekonomi itu adalah dua hal yang memang beriringan. Jadi kalau keamanan kondusif, ekonomi akan tumbuh. Jadi ketika ekonomi dia tidak tumbuh dengan baik, ketika ekonomi turun, akhirnya akan menjadi masalah di keamanan. Apa itu? Kriminalitas lah dan apa. Jadi keamanan ini prasyarat dalam segala hal. Jadi polisi ada di mana-mana. Luar biasa dong itu ya Bu. Yang harus kita pahami. Berarti betul ya tugasnya melindungi, mengayomi, melayani ya Bu. Luar biasa itu. Ya betul-betul. Akhirnya sampai hal-hal yang seperti itu aja polisi harus turun. Terus kemudian kita juga harus menjamin keamanan kepada orang-orang yang punya produk. Dengan cara mendorong mereka untuk mendaftarkan ke HATI dan segala macam sehingga haknya mereka juga terjamin, terjaga. Dan minimal punya PIRT gitu ya Bu ya. Itu yang belum dipahami oleh para pelaku usaha. Dan saya berharap HIPMI hadir di sana. Siap. Bagaimana menjadikan usaha itu sebuah mata pencaharian, tetapi juga harus punya nilai. Kemudian setelah punya nilai kita juga menjadi sebuah identitas. Mau identitas orangnya, identitas wilayahnya maupun kota. Walaupun Banjar juga nggak
kota yang besar-besar sekali gitu ya Bu ya. Kalau menurut saya justru kita harus punya identitas. Besar kecil itu tidak menjadi ukuran. Tidak menjadi masalah. Ya betul. Tidak masalah, tetapi ketika kita punya karakter yang kuat. Nah, akan punya karakter yang kuat ketika pemimpin-pemimpinnya juga memiliki karakter yang kuat. Saya yakin itu. Jadi gini, sekarang mari kita bersama-sama. Yes. Kita tuh let's do, dalam artian gini. Pemimpin di era sekarang ya. Pemimpin itu nggak mungkin bisa, dari dulu juga seperti itu sebenarnya. Tapi kalau dulu masih bisa kayak diktator atau kalau sekarang kan pasti akan melihat kondisi perkembangan. Betul. Apa sih yang sekarang lagi in di masyarakat. Betul. Kemudian dari situ ada regulasi, bagaimana mengambil kebijakan. Yes. Nah, makanya kalau sekarang itu sudah eranya era digital. Betul, Bu. Dan zaman pun harus menyediakan, orang pun harus menyesuaikan zaman. Betul. Jadi, setuju, Bu. Nah, itu, dan saya nitip sekali, Siap, Bu Ardi, siap. Buat teman-teman HIPMI. Ya. Warna-warni HIPMI itu bisa menjadi sesuatu yang menarik. Amin. Karena kalau pemerintah itu kan sudah pada role-nya begini-gini. Ya. Tapi trigger itu bisa dari komponen-komponen masyarakat, bisa dari komunitas-komunitas, aliansi. Dan saya, HIPMI itu kan kumpulan orang yang artinya sebenarnya dia tidak suka dalam zona nyaman. Nah, itu. Exactly. Tidak suka dalam zona nyaman, kemudian dia berkarakter. Betul. Karena apa? Dia, ya banyak lah teman-teman yang sudah berada pada zona nyaman, dia keluar karena dia mau mempertaruhkan itu tadi. Betul. Karakternya. Nah, betul. Tolong rekan-rekan HIPMI, jadilah warna yang indah. Siap, amin. Banyak sekali PR. Siap. Jadi kalau kita lihat Banjar ini memang kecil, tetapi sebenarnya potensinya untuk digali, untuk besar, diolah itu banyak. Bahkan saya sampaikan gini, Banjar itu harusnya jadi Singapurnya. Kita tidak perlu besar, tetapi kita cukup menjadi kota jasa. Semua ada di sini. Apa tuh Bu kira-kira, Bu? Ya, kalau di pemerintahan siapkan sarana infrastruktur, rumah sakit yang oke. Kalau pemerintah nggak sanggup, cari investor. Nah, HIPMI salah satunya, Bu, yang tadi Ibu bilang masuk ke era digital. Salah satunya Hai Podcast ini terbentuk ke arah situ, Bu. Jadi memang ini salah satu media untuk meningkatkan juga, salah satunya antara lain UMKM yang ada di Kota Banjar itu sendiri, selain informasi-informasi yang ada di Kota Banjar itu sendiri. Dan ini ketua umum kita sih pengen ninggalin legacy ini, karena kan beliau 1 tahun lagi sudah tergantikan gitu loh, Bu. Gitu, Bu. Jadi mudah-mudahan Ibu juga bisa support terus dan jangan kapok main ke Hai Podcast ya. Dengan senang hati. Satu pesan saya. Siap. Untuk ini kan sarana komunikasi. Iya. Sarana komunikasi, saya berharap podcast ini ya mungkin seperti yang lain mungkin ya, tetap jadikan sarana untuk edukasi. Ya. Jadi isinya yang kalau bisa daging semua. Mudah-mudahan berisi padat, berisi dan penuh kreasi. Karena kalau nggak ada kreasi juga garing, betul, gitu ya. Betul, Bu, betul. Dan betul. Kadang yang kita lupa kalau sudah naik gitu kan, kalau sudah bagus, akhirnya lupa pada esensi. Jangan. Jadi tetap konsisten. Itu tadi karakter terbentuk bahwa kita ini membangun, kita mengedukasi, kita ini kalau dibilang bengkel branding ya harusnya HIPMI. Bisa ya. Bisa. Bengkel branding dari segala hal. Siap. Saya nggak nyangka lah Bu Ardi ini orangnya ramah banget ternyata. Belum. Dari kesan pertamanya. Belum. Tapi udah masuk, udah eye contact-nya ternyata memang beliau orang yang baik. Saya yakin beliau orang baik karena kalau orang baik bisa kelihatan dari eye contact-nya betul-betul. Karena saya kalau bicara, Bu, pasti eye contact saya main gitu dan ngelihat beliau orang baik. Mudah-mudahan Ibu setengah juga dukun kah? Hah? Setengah dukun kah? Alin ujung gitu, Bu. Enggak, saya karena sering aja ketemu sama orang. Cuma yang ketemu sama yang ada melatihnya 2 baru Ibu. Nanti saya ketemuin. Aduh, jangan, Bu. Terima kasih Ibu, Bu Ardi.
Saya juga pengen suatu saat nanti bisa main ke kantor ibu ke sana Bu. Boleh, dengan senang hati. Ya Bu ya, kalau kita bisa bikin podcast ini lagi part 2-nya kita bikin di sana Bu. Berjilid-jilid juga nggak apa-apa. Nah itu. Tapi saya mau lebih fokus ke ibu berada di kepolisian, terus ibu lebih tupoksinya apa gitu loh Bu. Jadi lebih seru ya kalau sekarang kan baru perkenalan, kita ngobrol-ngobrol, ternyata ibu orangnya asik. Nah, saya melalui Teh Pristi nanti, si ibu orangnya asik kok, kata Teh Pristi. Kita yang belum kenal katanya. Ditipu, belum aja, lagi marah. Iya, soalnya kan namanya Kapolres, Hypozen atau Kapolres, kita dekat aja kan. Biasanya suka ada ajudan, jangan deket gitu kan. Satu yang memang prokes kan ya, kayak itu kan ibu ya, prokesnya gitu kan. Aduh, jadi beda aja Bu, tapi begitu Hypozen kenal dengan sosoknya seperti beliau ini, Bu Ardi ini, wah luar biasa baik. Karena memang beliau juga perempuan, nuraninya sebagai perempuan, jadi seorang istri juga, jadi seorang ibu juga, sekarang pemimpin daerah juga. Nah, menyikapinya gimana tuh Bu? Menyikapinya ya semua dilahap. Jadi kebetulan saya itu dari kecil ya, lihat contoh mungkin ya. Yeah. Ibu saya bekerja, saya mengenal 3 orang wanita hebat dalam hidup saya. Penting nih saya kasih. Yang pertama Uti kita bilang ya. Mbah Putri. Ya. Eyang Putri. Okay. Dari ibu saya. Okay. Dia itu beliau adalah orang yang orang yang tidak mau diem. Jadi dia kalau dari zaman sekarang dia namanya entrepreneur. Semua bisa jadi duit. Oh gitu. Oke. Terus kemudian saya belajar menjadi seorang istri dari uti saya satu lagi, dari bapak saya. Oh ya. Beliau luar biasa, seorang istri yang sangat melayani, patuh dan luar biasa menjaga kehormatan itu. Terus yang ketiga saya menjadi ibu dan wanita karir itu dari ibu saya. Ibu saya dia di puskesmas. Jadi kalau malam atau pagi ada orang melahirkan, kami tidak pernah tidak pergi ke sekolah tanpa sarapan. Jadi apapun mesti makan dari rumah. Jadi dalam kondisi apapun tetap melaksanakan tanggung jawabnya, menyediakan makanan di rumah. Kemudian pulang kantor ya seperti itu. Luar biasa. Jadi dulu itu berarti yang melatar belakangi ibu juga ingin menjadi dokter gitu ya sebelum menjadi polisi ya Bu ya. Karena ibu juga melihat dari belajar dari sosok seorang ibunya, Ibu Ardi gitu ya. Jadi kalau dulu kita kan orang datang ketok-ketok malam-malam, kita lagi tidur Bu, minta tolong anaknya sakit, kemudian ya itu sudah menjadi kewajiban Ibu ya. Iya, jadi mungkin dari situ saya melihat contoh-contoh bagaimana kita peka, peduli, kemudian peduli, peka, kemudian ringan tangan untuk melakukan menolong orang lain. Ya, gitu. Memang ya contoh ya, kita lihat dari contoh. Itu kemudian, nah itu yang menjadikan saya, meskipun saya kalau kami di Jakarta itu pergi pagi pulang malam. Bukan kayak lagu pergi pagi pulang pagi. Butoyep sampai saya dibilang. Karena nggak pulang-pulang. Jadi tetap saya sarapan pagi, karena kalau kami di Jakarta itu ketemu makan bersama itu pagi. Ya. Jadi ya saya menyiapkan sarapan pagi, ya jam 4 harus bangun. Jadi apapun boleh digantikan, tapi ketika masak itu adalah yaitu saya. Kewajiban gitu ya. Terus di kantor ya kita harus maksimal bekerja. Dan kalau saya boleh saya boleh bahwa kekuatan kita itu adalah keluarga. Kekuatan kita adalah cinta, kekuatan kita adalah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan dari luar, bukan dari mana-mana, tetapi dari dalam. Dan kita yang harus menciptakan. Jadi ketika kita selesai urusan keluarga, dalam artian tidak ada hal-hal yang memberatkan, maka kita akan bisa melangkah berdaya untuk melakukan kegiatan di kantor. Coba kalau di rumah kita ribut, di kantor pasti nangis. Sampai di kantor kita tidak melakukan pekerjaan kita karena apa? Sibuk menangis. Nah, jadi terbawa apa yang di rumah gitu ya Bu? Iya pasti. Jadi jangan salah
peran, jangan salah waktu. Jadi kita harus pahami status dan peran kita. Yes. Kemudian kita jangan terlambat atau jalan salah pada saat split personality kita itu. harus Jadi memang wanita itu memang multitasking ya Bu ya? Iya, mungkin seperti itu ya. Iya betul. Di satu sisi dia bisa mengerjakan tuh lebih dari satu pekerjaan kan gitu dalam satu waktu at the same time gitu ya. Itulah luar biasanya seorang wanita gitu loh Bu. Tapi buat bapak-bapak mungkin dibilang itu bukan apa ya, menurut para laki-laki mereka pikir kita tidak fokus, padahal kita mampu melakukan banyak hal. Iya juga sih, kayak ibu-ibu sen kanan beloknya ke kiri kayak gitu kan contohnya. Dibilang nggak fokus. Iya. Sebenarnya gitu. Tidak semua ibu begitu. Tidak semua ibu ya. Apalagi ibu orangnya strike. Tidak semua begitu. Ini ada satu. Terus kemudian dijadikan candaan. Akhirnya se-Indonesia ibu-ibu adalah sen kanan belok kiri. Nah itu jadi ini banget Bu gitu loh. Diiklanin gitu. Tit sennya ke kanan beloknya ngeng. Bu, apa kesan yang paling berkesan ya Bu selama baru nih memimpin di Kota Banjar ini? Yang paling berkesan itu apa Bu? Apa ya? Saya terus terang ketika saya dapat TR dinas di Banjar, dapat TR dinas di Banjar. Saya pun tidak pernah ada pikiran saya itu dinas di Banjar, di Jakarta. Saya juga tidak tahu di mana Banjar itu. Tetapi saya bersyukur, saya meyakini bahwa saya itu hidup saya bukan kebetulan. Makanya saya begitu datang Banjar kota berseri, kemudian Banjar berseri, Banjar kota idaman, dan itu aja yang saya tangkap, saya afirmasi, dan itu yang saya lakukan. Dan setiap saat makanya selalu saya mengajak jadikan Banjar sebagai kota idaman dan tetap berseri. Gitu. Terus yang menarik, semua menarik di sini. Menarik ya Bu ya. Semua istimewa. Makanya saya bilang Banjar itu istimewa. Berapa tahun sih Bu lamanya biasanya Bu kalau jabatan seorang Kapolres itu Bu? Tidak ada ukuran waktu. Tidak ada ukuran waktu malah Bu ya. Tidak. Selama itu masih ini ya terus aja di situ. Kurang gitu, lebih tidak sampai sejauh ini di sini tidak sampai lebih 2 tahun. Iya, itu dia maksud saya berarti. Walaupun itu 3 tahun pun bisa berarti Bu ya. Belum ada kayaknya. Oh, jadi 2 tahun setengah itu Pak Tomek yang dulu. Dulu pernah ada Pak Tomek, kebetulan beliau komandan saya dulu. 2 tahun setengah. Oke. Nanti kalau lebih dari 3 tahun bisa dibalik namakan itu kursi. Jadi hak milik. Jadi hak milik dong Bu. Baik Bu, terima kasih. Terakhir nih Bu, saya mau minta pesan untuk HIPMI itu sendiri dan untuk masyarakat Kota Banjar Bu, silakan Bu. Untuk HIPMI ya tetap berjuang. Siap. Amin. Tetap jadilah bengkel branding tadi yang saya bilang. Branding, jadi tempat di mana orang belajar dan menjadi besar. Amin. Kemudian semangat terus menginspirasi menjadi pelangi untuk Banjar. Melo banget sih lagi. Terus apalagi di tengah pandemi ini. Di tengah pandemi ini semangat dan optimisme itu satu hal yang penting. Jadi masalah itu kadang-kadang hanya mental. Masalah hanya mental, dan saya yakin HIPMI itu kumpulan orang-orang yang tadi saya bilang, orang-orang yang tidak suka di zona nyaman, kemudian orang-orang yang memang berkarakter. Nah, ayo jadilah trigger untuk bangkitnya Banjar. Amin. Terima kasih. Juga untuk masyarakat Banjar secara umum Bu. Untuk masyarakat Banjar secara umum tetap semangat. Pandemi belum berakhir. Tetap waspada. Dan jangan pernah lelah untuk kita terus berusaha, tetap bergandengan tangan bahwa kita akan bisa melewati semua ini. Amin. Mari kita mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Terlebih kali ini kita sedang gencar melaksanakan vaksin. Nah, ayo mari kita vaksin. Pada kangen nggak sih sama kondangan? Kangen lah Bu. Pada kangen nggak nonton konser? Kangen lah. Vaksin. Siap. Terima kasih Bu Ardi atas waktunya. Sekali lagi dengan tim nanti di luar sana juga kita habis ini kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Terima kasih, jangan kapok untuk datang ke sini dan mungkin suatu saat kita yang akan main ke sana.
Terima kasih untuk waktunya, diberi kesempatan juga. Sama-sama mari kita lakukan yang bisa kita lakukan. Siap. Untuk menjadikan Banjar tetap Siap. kota idaman Amin. dan berseri. Amin. Terima kasih Bu Ardi, sehat terus, Amin. sukses terus di karirnya. Terima kasih. Hai Posen, terima kasih. Dan kita akan kembali dengan Bu Ardi di part 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terima kasih Hai Posen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.